Kaos bola eksklusif merchandise Starting Eleven. Order sekarang, klik link di deskripsi. Jeda internasional kembali hadir di akhir bulan Maret ini. Selain timnas Garuda, tiap negara akan tampil dalam beberapa kali pertandingan yang secara resmi tercatat dalam kalender FIFA, seperti yang dilakukan oleh timnas dari negara-negara raksasa sepak bola ini. Mereka ada yang dijadwalkan bermain di UEFA Nation League atau kualifikasi Piala Dunia 2026 zona masing-masing. Demi menyelesaikan misi yang sudah dipasang jadi target, negara-negara besar ini sudah men-spill kedalaman skuad mereka. Komposisinya terbilang menarik karena menggabungkan anak debutan dengan wajah-wajah yang sudah bolak-balik jadi langganan. Negara raksasa mana saja yang sudah mengumumkan daftar pasukannya? Sebelum kita ulas, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Pertama datang dari timnas Inggris. The Three Lions segera memulai petualangan baru bersama arahan Thomas Tuchel. Lawannya terbilang sepele, yakni Albania dan Latvia. Inggris juga diuntungkan karena bertindak sebagai tuan rumah di Wembley pada dua laga tersebut. Demi memberikan kesan yang baik sejak pertandingan pertama, ex-arsitek Chelsea itu mengajak 26 pemain untuk bergabung membela Inggris dalam kampanye mendapatkan tiket ke Piala Dunia. Dari daftar skuad yang resmi diumumkan, terdapat nama-nama menarik yang dipercaya oleh Tuchel. Duo debutan yang menarik atensi karena diangkat Tuchel adalah Dan Burn dan Miles Lewis Kelly. Keduanya kebetulan sedang bersinar bersama klub masing-masing. Mungkin karena itulah mereka memikat hati Tuchel. Kita mulai dari Dan Burn, bek yang tinggi semampai akhir-akhir ini tengah dipuja fans Newcastle United karena jadi salah satu pahlawan kemenangan Tun Army atas Liverpool di final Carabao Cup. Gol yang dipersembahkan Burn bukan dari kaki, melainkan sundulan kepala yang mengagetkan Kevin Kelleher. Bayangin, dengan postur hampir 2 meter yang selalu unggul bola udara, kiper mana yang gak bergidik ngeri dengan sosok Burn yang tiba-tiba nongol di kotak penalti dan lompat menyambut bola. Pemanggilan dari Tuchel jelas membuat Burn girang bukan main. Pasalnya, ia sudah lama menantikan untuk bisa masuk dalam daftar pemain timnas. Begitupun yang diutarakan oleh bos Burn di Newcastle, Eddie Howe. Melansir dari BBC, Howe mengatakan kalau Burn adalah orang yang pantas untuk mengisi stok bek timnas Inggris. Sementara itu, Miles Lewis Kelly baru memulai musim kompetitif bersama tim senior Arsenal. Ia adalah bibit muda 18 tahun yang ditemukan Mikel Arteta dari Young Guns dan berposisi sebagai bek kiri. Sejak memulai debut profesional pada Oktober 2024, Lewis Kelly sejauh ini sudah mengumpulkan 25 caps. Dengan bergabung di jeda internasional bulan ini, aset masa depan Arsenal jadi yang termuda di antara barisan skuad pertama Tuchel. Selain memboyong para debutan, Tuchel juga memanggil nama-nama yang sudah tidak asing lagi, tapi sempat absen di kesempatan sebelumnya. Mereka adalah Marcus Rashford, Jordan Henderson, dan Reece James. Rashford kembali ke timnas usai episode yang buruk bersama Manchester United. Keran gol yang buntu membuatnya dilepeh oleh Southgate pada Euro 2024. Kini Rashford telah kembali ke jalan yang benar bersama jersey Aston Villa di masa peminjaman. Begitupun dengan Jordan Henderson yang sempat meredup sejak meninggalkan Liverpool dan hijrah ke Al-Ettifaq. Gelandang senior yang punya koleksi 81 caps timnas akhirnya dapat panggilan lagi setelah performanya membaik bersama Ajax di Eredivisie. Sedangkan bagi Reece James, inilah waktu yang tepat untuk pemain Chelsea kembali unjuk gigi usai menepi lama akibat cedera berkepanjangan. Selanjutnya ada La Furia Roja yang memulai jeda internasional bulan ini dengan misi mempertahankan status Campeones UEFA Nation League.
Spanyol bersama entrenador Luis de la Fuente sudah mempublikasikan 26 pemain yang disiapkan untuk melawan Belanda di dua leg perempat final Nation League 2025. Mengutip dari Sport Stars, De La Fuente memanggil jugador baru untuk menggantikan para andalan yang absen karena cedera, seperti Rodri, Aymeric Laporte, dan Dani Vivian. Dari segelintir pemain yang disiapkan oleh juara Euro 2024, terselip nama Raul Asensio dan Dean Huijsen yang bergabung sebagai debutan. Asensio menjadi angin segar bagi Real Madrid di tengah krisis lini belakang yang akut. Tampil sebagai bek tengah, pemain 22 tahun berhasil menjawab nada sumbang yang meremehkannya. Sejauh ini Asensio sudah mencatat 23 caps dengan 15-nya dari La Liga. Pemilihan Asensio terbilang unik karena ia adalah satu-satunya pemain El Real di skuad De La Fuente saat ini. Sementara itu, Dean Huijsen bisa dibilang hoki karena dimasukkan di detik terakhir menggusur Inigo Martinez yang diserang cedera lutut bersama Barca. Sebelumnya, Huijsen yang punya darah keturunan Belanda pernah 6 kali turun sebagai anggota Spanyol U21. Penampilannya yang terbilang baik sebagai center back membantu Bournemouth jadi tim pembunuh raksasa Premier League. Pantas kalau De La Fuente kepincut dengan Huijsen. Untuk jeda internasional Maret ini, Spanyol tetap diperkuat oleh kepingan winning tim Euro tahun lalu. Sebut saja Unai Simon, Marc Cucurella, Nico Williams, Alvaro Morata, dan si bocah ajaib Lamine Yamal. Belum lagi player to watch yang lagi harum di klubnya macam Fabian Ruiz serta duo cules Pedri dan Dani Olmo. Kalau tadi Spanyol, sekarang gantian ke lawan yang akan mereka hadapi, yakni Belanda. Ronald Koeman juga sudah menyiapkan armada terbaik yang dimiliki untuk membendung langkah Spanyol. Mengutip dari Reuters, The Orange merilis 24 nama yang fix dibawa ke Rotterdam dan Valencia. Ada entitas baru yang ikut mengisi dan ada juga deretan senior yang comeback. Yuri Bas dan Mats Wilfer jadi darah muda yang dipercaya oleh Koeman untuk masuk dalam skuadnya. Bas yang sekarang membela Ajax diambil sebagai pengganti Denzel Dumfries, sedangkan Wilfer yang belum bermain reguler di Brighton dipilih mendadak menggusur tempat Jordi Scotton. Khusus untuk peperangan melawan Spanyol, Koeman memasukkan kembali senior-senior yang berpengalaman dengan jam terbang puluhan caps, antara lain Memphis Depay dan Matthijs de Ligt. Pemanggilan Depay dilakukan setelah Koeman terbang ke Brazil bulan lalu untuk menyaksikan Depay beraksi untuk Corinthians di Rio de Janeiro. Sejauh ini, mantan penyerang PSV telah mencetak 2 gol dalam 12 pertandingan di Brazil. Kembalinya Depay membuat masyarakat teringat dengan performa impresif pemain 31 tahun bersama timnas dengan 46 gol dalam 98 caps. Depay hanya terpaut 4 gol dari top skor sepanjang masa Belanda, Robin van Persie, dan berpeluang besar untuk menyamainya jika bisa menjebol gawang Spanyol. Beda cerita dengan pemanggilan de Ligt. Awalnya Koeman tidak memasukkan bek Manchester United itu saat ia mengumumkan skuad awal. Namun, seiring dengan tumbangnya Nathan Ake dan Stefan de Vrij, Koeman akhirnya turut mengikut sertakan de Ligt. De Ligt sendiri mulai menunjukkan peningkatan permainan bersama setan merah pimpinan Ruben Amorim. Beralih ke Portugal yang juga punya agenda di babak perempat final Nation League. Menurut jadwal, Select Kaudas Quinas akan berhadapan dengan tim Dynamit Denmark di Copenhagen dan Lisbon. Demi menjaga asa tembus semifinal, Roberto Martinez memanggil 26 pemain yang sudah ia seleksi dengan seksama bareng staf kepelatihan. Ternyata terdapat nama Giovanni Quenda, wonderkid yang sempat dikejar-kejar oleh Chelsea dan Manchester United. Berposisi sebagai winger kanan, pemuda 17 tahun sukses menggemparkan dengan tampil gemilang bersama Sporting CP. Nantinya, Quenda akan bersaing dengan deretan tetua seperti Diogo Jota, Gonzalo Ramos hingga Cristiano Ronaldo. Perempat final Nation League juga jadi ajang kembalinya Ruben Dias ke dalam skuad Portugal. Usai menyingkir cukup lama akibat cedera otot saat bermain untuk Manchester City,
Diaz ditunjuk oleh Martinez memperkuat lagi posisi bek bersama kompatriotnya, yaitu Diogo Dalot, Nuno Mendes, dan Renato Veiga. Prancis ikut mempersiapkan diri menyongsong penampilan di Nation League kontra Kroasia. Melansir dari Bein Sport, Didier Deschamps telah mengkonfirmasi nama-nama yang menghuni skuadnya bulan ini. Pelatih yang sukses mengantarkan Le Bleu juara dunia ini memberikan pemanggilan perdana bagi Desire Doué. Doué ikut ditarik mengingat perannya yang apik bersama PSG, padahal baru berusia 19 tahun. Terbaru, ia menjadi algo Joe Pamungkas yang sukses membuat PSG berpesta atas Liverpool di Anfield. Kini, produk jebolan Akademi Stade Rennais dicap sebagai permata baru Prancis. Selain Doué, Deschamps juga menggait dua pemain kunci PSG untuk jeda internasional Maret. Mereka adalah Warren Zaïre-Emery dan top skor sementara Ligue 1 Ousmane Dembélé yang semakin terengginas dengan lesakan 21 gol. Tak lupa, Deschamps juga memanggil Kylian Mbappé untuk berlatih di Clairefontaine. Pemain depan Real Madrid kembali ke timnas usai absen pada dua kesempatan jeda internasional sebelumnya. Pemanggilan ini seolah menepis kabar adanya keretakan hubungan antara Mbappé dengan Deschamps. Peran Mbappé disinyalir akan sangat penting bagi Prancis saat hadapi Kroasia di perempat final. Dari benua biru kita singgah ke Amerika Selatan. Brazil di bawah komando Dorival Junior mengumumkan 23 nama pemain yang disiapkan untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Menariknya, ada kejutan yang terjadi dalam pemanggilan pemain negeri Samba. Tidak ada Neymar Junior dalam list yang sudah tersebar luas di media. Mengutip dari Sport Illustrated, Neymar tidak dapat membela Brazil di laga lawan Argentina dan Kolombia karena masih mengalami cedera paha kiri usai bermain bersama klub masa kecilnya Santos FC. Hal ini jelas sangat disayangkan oleh seluruh masyarakat Brazil, mengingat dua laga Seleção ke depan sangat penting untuk menggarasi tempat di Piala Dunia tahun depan. Posisi kosong yang ditinggalkan Neymar dalam daftar pemain Brazil akan diisi oleh penyerang muda Real Madrid, Endrick. Brazil kini harus mengandalkan Rafinha yang sedang tajam bersama Barca dan trio Real Madrid, yakni Rodrigo, Vinicius Junior, dan Endrick untuk memburu 3 poin di sisa kualifikasi. Terakhir ada juara dunia Argentina yang juga sedang diliputi kecewa jelang jeda internasional kali ini. Mega bintang mereka Lionel Messi tidak masuk dalam 25 nama pilihan Lionel Scaloni akibat mengalami cedera ringan pada otot aduktornya. Pengumuman cedera La Pulga disampaikan oleh Inter Miami pasca menang atas Atlanta United di Major League Soccer. Melansir dari The Guardian, ex-striker Barcelona tengah menjalani pemindaian MRI guna menilai seberapa parah ketidaknyamanan yang dialami di daerah aduktornya. Belum diketahui sampai kapan Messi akan istirahat untuk pemulihan, tapi yang pasti ia akan melewatkan laga krusial kualifikasi lawan Brazil dan Uruguay. Messi bukan satu-satunya orang yang absen dalam 2 pertandingan yang bisa memastikan Argentina lolos kualifikasi. Paulo Dybala, Gonzalo Montiel, dan Giovanni Lo Celso juga demikian. Scaloni juga telah mencoret Alejandro Garnacho dan Claudio Echeverri jelang pertandingan yang semakin dekat.